Halo teman-teman, sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta dimanapun teman-teman berada. Itu yang selalu saya harapkan, agar kita selalu sehat dan kita selalu bisa bertemu, diskusi bersama, kita bahas bersama. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tidak bisa berkumpul bersama, namun kita tidak apa-apa, kita hanya melalui kolom komentar. Yang terpenting adalah niat baik kita untuk kita ikut andil membangun timnas kita demi kemajuan timnas kita. Dan kita akan langsung bahas tentang timnas kita U23, yang mana tadi malam timnas kita mengalahkan timnas Makau dengan skor yang sama seperti yang diperoleh oleh timnas Korea Selatan U23 saat mengalahkan timnas Makau, yaitu dengan skor 5-0. Tentu saja ini kabar yang mengembirakan, kabar yang baik bagi kita semua penggemar timnas kita. Walaupun di sebelah timnas Korea Selatan U23 mengalahkan timnas Laos dengan skor yang sangat-sangat meyakinkan, yaitu 7-0. Dia mengalahkan tim yang tadinya kita hanya bermain imbang 0-0. Artinya apa? Artinya memang timnas kita saat itu memang tidak bisa memanfaatkan peluang, tidak bisa mencari celah untuk bisa menjadikan gol bagi kemenangan timnas kita. Buktinya apa? Buktinya timnas Korea Selatan menghadapi Makau dengan skor 5-0 dan kita juga bisa dengan skor 5-0. Bahkan timnas kita sebenarnya masih banyak peluang-peluang untuk bisa mendapatkan lebih daripada 5 gol. Hanya saja memang rapatnya pertahanan sehingga pemain-pemain kita agak sulit untuk bisa menjaringkan bola ke gawang lawan. Namun kita sudah cukup salut dengan apa yang diperagakan oleh pemain timnas kita tadi malam, karena permainannya condong untuk mencari banyak gol. Tidak seperti saat menghadapi timnas Laos yang hanya berkutat di menguasai bola, tapi sepertinya kurang di dalam ingin mencari gol demi gol, mencari kemenangan-kemenangan. Tadi malam diperlihatkan sangat-sangat bagus bagaimana aliran bola dari belakang sampai ke depan sangat-sangat bagus. Bagaimana Dion Mark juga ikut andil dalam penyerangan. Dia selalu memberikan umpan-umpan ke sisi kiri, area sisi kiri sayap maupun di area penyerangan kita sebelah kiri, dan itu sangat bagus. Kemudian ada yang menusuk, ada yang mengirimkan ke arah kotak penalti. Itu yang kita harapkan. Tidak seperti saat menghadapi Laos, betul-betul di situ tumpul. Kita tidak melihat ada greget timnas kita untuk bisa menciptakan gol. Kalau tadi malam kita lihat bagaimana bola selalu diarahkan ke area kotak penalti, dekat kotak penalti dan sebagainya, sehingga pemain-pemain kita yang di area kotak penalti maupun di sekitar kotak penalti bisa memanfaatkan peluang demi peluang, hanya saja tidak semuanya menjadi gol. Itu sayang sekali. Namun tidak apa-apa, kita tetap fokus di pertandingan berikutnya, yaitu saat menghadapi timnas Korea Selatan. Karena apa? Syaratnya tidak mudah. Kita bisa lolos jika kita mengalahkan timnas Korea Selatan. Seri tidak cukup, apalagi kalah. Karena apa? Karena sekarang ini 4 peringkat terbaik sudah ditempati oleh 4 tim untuk sementara ini. Tetap saya kutip ini, saya bacakan, yaitu timnas Turkmenistan dengan 6 poin, kemudian timnas Yaman 6 poin, Tiongkok 6 poin, kemudian timnas Iran memperoleh 6 poin. Jadi untuk sementara ini timnas kita sudah jelas tidak bisa lagi. Jadi untuk sementara ditempati oleh 4 tim ini. Jadi kita tidak tahu nanti siapa yang lolos nantinya. Yang jelas 4 runner-up terbaik sudah ditempati oleh masing-masing tim, sehingga timnas kita dibutuhkan hanya kemenangan saat menghadapi Korea Selatan. Apakah bisa? Tentu saja semua nanti akan kita buktikan di lapangan. Timnas kita akan membuktikan di lapangan. Kemudian bagaimana Gareth Bale memberikan motivasi, memberikan semua kemampuannya demi anak-anak asuhnya untuk bisa mengalahkan timnas Korea Selatan U23. Karena tidak mudah, tentu saja sulit, namun tidak ada yang tidak mungkin. Karena timnas kita pernah mengalahkan timnas U23 Korea Selatan, dan untuk itu siapa tahu nanti kita berharap timnas kita memberikan yang terbaik dan bisa mengalahkan timnas Korea Selatan. Kita mencari peluang, mencari momen untuk bisa menjadikan gol kemenangan timnas kita. Karena yang jelas nanti tentu saja timnas Korea Selatan juga akan total menyerang, dan timnas kita juga harus berani fight, berani beradu fisik melawan timnas Korea Selatan. Yang penting jangan
melakukan pelanggaran. Kita boleh keras, yang penting jangan melakukan pelanggaran. Kita tidak boleh takut, kita harus berani, kita harus fight melawan Korea Selatan. Karena memang Korea Selatan juga memiliki fisik dan kemampuan skill yang sangat bagus, harus kita tandingi. Kita harus berani. Ke lapangan tidak boleh takut, kita harus berdiri, harus dengan kepala tegak. Kita harus satu motivasi, yaitu bisa mengalahkan Korea Selatan. Jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu, khususnya di area kotak penalti, sangat berbahaya. Nanti kalau ada tendangan penalti, kemudian jangan sampai timnas kita mendapatkan kartu merah. Ini sangat berbahaya juga. Walaupun begitu, timnas kita juga jangan terlalu hati-hati. Yang penting kita main jujur, kita main baik, kita main keras, fight. Itu yang terpenting, kemudian fokus dalam pertandingan dan tujuannya satu, kerjasama yang baik untuk bisa menciptakan gol kemenangan bagi timnas kita sehingga timnas kita bisa menjadi juara grup dan lolos ke putaran Piala Dunia U23, Piala Asia U23 kali ini. Terima kasih, mohon maaf, mungkin ada kata kalimat yang kurang berkenan, mohon diluruskan dan jaga kesehatan selalu. Semoga kita selalu bisa bertemu dan diskusi bersama, khususnya tentu saja tentang timnas kita, dan jaga keluarga dengan baik. Selamat beraktivitas.